Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai soal-soal OSN Matematika tingkat SD pada tingkat kabupaten tahun 2025. Soal yang pertama, jumlah dari 8/2/5 dibagi 2,25 dan 10/3 dikali 2/3/5 adalah titik. Nah, soal ini adalah soal pecahan yang nantinya kita harus menghasilkannya menjadi pecahan desimal. Nah, 8/2/5 ini bisa kita ubah menjadi 8/2/5 dibagi, nah 2,25 ini bisa kita tulis menjadi 1/4 ditambah, nah karena di sini kan bilangnya jumlah dari, berarti ini ditambah 10/3 dikali 2/3/5. Nah, kemudian karena di sini bentuknya masih pecahan campuran, kita ubah dia menjadi pecahan biasa. 8/2/5 ini kita ubah menjadi pecahan biasa ya, dengan cara kita mengalihkan 5 kali 8 40 tambah 2 42/5 dibagi dengan 4 kali 2 8 tambah 1 9/4 ditambah 10/3 dikali 5 kali 2 10 tambah 3 13/5. Nah, seperti itu. Kemudian yang ini kita ubah dia menjadi perkalian ya, karena konsep pembagian itu kita ubah dia menjadi perkalian, kemudian kita balik dia. Nah, jadi 42/5 dikali, ini kita balik menjadi 4/9 ditambah 10/3 dikali 13/5. Nah, kemudian yang ini bisa kita bagi, 10 dibagi 5 ini menjadi 2. Nah, kemudian 42 dikali 4. Nah, kemudian kalau sudah seperti ini ya, baru kita kalikan ya. 42 dikali 4 itu 168 per 5 kali 9 itu 45. Kemudian ditambah, nah 2 kali 13 ini 26 per 3 kali 1 3. Nah, sama dengan, oke, kita jawabnya di sampingnya. 168 ini dengan 45 ini sama-sama bisa kita bagi dia dengan 3 ya. Yang ini kita bagi 3, maka dia akan menjadi 56. Yang ini dibagi 3, ini bisa dia akan menjadi 15 kira-kira. Nah, kemudian berarti di sini kita buat penyebutnya. Kita buat menjadi, ini kita coret saja ya, ini kita coret saja karena ini ada kesalahan tadi. 15 dan 3. 15 dan 3 ini tentunya penyebutnya adalah 15. Nah, 15 dibagi 15 itu 1. 1 kali 56 itu adalah 56. Nah, kemudian 15 bagi 3 itu 5. 5 kali 26 itu 130. Nah, kemudian setelah itu baru kita jumlahkan. 56 ditambah 130 ini sama dengan 186 dibagi 15. Nah, 186 ini dibagi 15 atau katakanlah masih sama-sama bisa kita bagi 3. Yang ini kita bagi 3, maka dia akan menjadi 62. Wah, ini dibagi 3 masih bisa, maka dia akan menjadi 5. Nah, sama dengan 62 dibagi 5 ini sama dengan sekitar 12 ya, 12,40. Nah, jadi hasilnya itu 12,40 berarti yang C. Oke, untuk soal yang kedua, data peminjam buku siswa kelas 4, 5, dan 6 selama 1 minggu di perpustakaan sekolah disajikan dalam diagram batang. Nah, di sini kita lihat kelas 4 dia minjam 25 buku, kelas 5 dia minjam 30 buku, kemudian yang kelas 6 ini dia minjam 45 buku. Nah, kemudian pernyataan yang tepat mengenai data tersebut adalah A. Rata-rata banyak buku yang dipinjam oleh setiap kelas adalah 30. Apakah ini benar?
Oke, kita buktikan kelas 4 itu meminjam 25. Kemudian yang kelas 5 minjam 30. Kemudian yang kelas 6 minjam 45. Kemudian yang ini kita bagi dengan 3. Kenapa kita bagi dia dengan 3? Karena yang meminjam itu sebanyak 3 kelas. Oke. 25 tambah 30, 55. 55 ditambah 45, 100 per 3. Nah, 100 per 3 ini sama dengan berapa? Sekitar 33. Berarti yang jawaban ayah ini salah. Nah, kemudian yang kedua, selisih banyak buku yang dipinjam antara kelas 6 dengan kelas 4 adalah 15 buku. Coba kita lihat, yang kelas 6 di sini meminjam 45. Kemudian yang kelas 4 itu meminjam 25. Ingat ya, kalau selisih itu dikurangi. Makanya di sini kita kurangi. Nah, terus kemudian 45 dikurangi 25 itu sama dengan 20. Nah, berarti di sini dikatakan 15 buku. Berarti ini tidak sesuai. Nah, kemudian yang ketiga, median dari data pinjaman buku adalah 35. Nah, padahal kan yang disebut dengan median itu nilai tengah dari data yang urut datanya itu kan 25, kemudian 30, kemudian 45. Nah, berarti sebenarnya yang inilah sebagai mediannya. Berarti yang ini tidak sesuai. Nah, kemudian yang selanjutnya yang di jumlah buku yang dipinjam oleh ketiga kelas adalah 100. Nah, seperti tadi kan yang dipinjam itu 25 ditambah 30 ditambah 45. Berarti ini sama dengan berapa? 100. Maka jawaban yang benar di sini atau yang sesuai itu adalah yang D. Oke? Nah, untuk soal yang ketiga, Pak Marto memanen padi pada lahan 2 hektar dengan hasil 10,6 ton per hektar. Setelah dijemur, berat padi tersebut berkurang 20%. Berat padi yang diperoleh Pak Marto setelah dijemur adalah titik-titik kilogram. Nah, seperti yang kita lihat di soal ini, Pak Marto memiliki lahan sebanyak 2 hektar. Ya. Kemudian yang per hektarnya itu beliau menghasilkan 10,6 ton. Nah, berarti di sini 2 hektar dikali 10,6 ton ini sama dengan berapa? 2 kali 10,6 itu 21,2 ton. Nah, kemudian di sini dikatakan setelah padi itu kering, maka dia berkurang 20%. Maka yang 21 ton ini kita kurangi 20%. Nah, jadi 21 ton ini 21,2 ton ini kita kurangi dengan 20%. Oke. Nah, karena di sini yang ditanyakan adalah kilogram, ya, maka kita ubah yang ton ini menjadi kilogram. Maka 1 ton itu kan sama dengan 1000 kilogram, ya, berarti 21,2 ton itu sama dengan 21.200 ton dikurangi dengan di sini 21.200 kilogram, ya, kilogram dikurangi 20%. Nah, kemudian sekarang 20% dari 21.200 kilogram ini berapa? Maka kita cari dia. Berarti 20% dikali 21.200 kilogram. Maka dia akan menjadi 20% itu 20 per 100 dikali 21.200. Nah, yang ini bisa kita coret, ya. Sama dengan 20 kali 212. Maka dia akan menghasilkan 400, ya. 4.240 kilogram. Nah, kemudian jadi hasil dari yang 20% itu adalah 4.240. Maka di sini sama dengan 21.200 dikurangi 20%. 20%-nya itu kan 4.240 kilogram.
maka dia akan menjadi 21.200 dikurangi 4.240 itu sama dengan sekitar 16.000 ya. 16.960. Nah, berarti yang di sini yang jawabannya adalah yang D. 16.960. Oke, sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.